Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari KKNM Uniska, Universitas Islam Kediri, yang berada di Desa Ngediluwe, akan menjelaskan sedikit tentang bahaya pergaulan bebas, yang beranggotakan 3 orang, yaitu Ahmad Faiza Alfariki, Eka Rahayu Septiana, dan saya sendiri Azalina Nur Alfiana. Pergaulan bebas berasal dari kata pergaulan dan bebas. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata pergaulan berarti menjalin pertemanan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan kata bebas berarti lepas atau tidak terikat. Maka dapat disimpulkan jika pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan masyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Ciri-ciri pergaulan bebas yang dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada 6 poin. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang lebih pada hal yang bersifat negatif. Kedua, melakukan pemborosan uang untuk membeli barang-barang yang tidak penting atau yang tidak berguna. Yang ketiga, menggunakan obat-obatan terlarang. Keempat, kecanduan menonton konten pornografi. Yang kelima, mengonsumsi alkohol atau minuman keras. Yang terakhir adalah mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan atau rasa malas. Faktor-faktor penyebar pergaulan bebas. Ada 5 poin, yaitu keadaan keluarga yang kurang harmonis. Yang kedua, kurangnya perhatian serta kasih sayang dari orang tua bisa menyebabkan remaja terjerumus pada pergaulan bebas itu. Yang ketiga, remaja masih labil serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang keempat, lingkungan sekitar tempat tinggal juga sangatlah berpengaruh pada perilaku remaja. Yang kelima, menjalin pertemanan yang kurang baik. Cara-cara menanggulangi pergaulan bebas itu sendiri, seperti mengisi waktu luang dengan berbagai kegiatan positif. Kemudian memiliki lingkungan yang pertemanan yang baik. Dan menjalin serta menjaga hubungan yang harmonis dengan orang tua. Menambah wawasan serta pengetahuan, khususnya tentang dampak pergaulan bebas, serta menghindari penonton pornografi. Langkah pencegahan yang dapat dilakukan orang tua. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, diskusikan dengan anak mengenai nilai-nilai yang dianut keluarga, termasuk ajaran pendidikan seks pada anak seusia dini mungkin. Selanjutnya, selalu pantau penggunaan media oleh anak, termasuk apa yang ditonton, dengarkan, atau yang dimainkan. Selanjutnya, berlakuan screen time. Ajak anak untuk berdiskusi mengenai konten media, termasuk nilai yang baik dan buruk, serta apa yang boleh dan tidak boleh ditirukan. Kemudian, beri contoh pada anak mengenai hubungan orang dewasa yang sehat. Ajarkan anak untuk menghargai tubuh sendiri. Yang selanjutnya yaitu orang tua tidak selalu bisa mengontrol lingkungan tempat anak bersosialisasi. Jadi di sini tidak seharusnya kita tahu apa yang dilakukan anak-anak. Nah, di sini orang tua hanya butuh memantau. Nah, apalagi dalam era digital, segala kebebasan dan sebaliknya orang tua bisa menanamkan nilai-nilai agama, adat, maupun sosial susila kepada anak agar tidak terkena dampak pergaulan bebas yang sangat mengerikan di atas. Jadi di sini setiap orang tua itu tidak bisa mengontrol anaknya karena apalagi sekarang ini di era digital. Jadi kita hanya bisa menanamkan seperti eh, etika, seperti pelajaran agama, seperti pengertian-pengertian yang baik soal seks, agar mereka paham dan menjadi pondasi mereka. Nah, dan selanjutnya, remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas lebih rentan untuk tertular penyakit menular seksual, apalagi jika kerap bergonta-ganti pasangan. Makin sering seorang bergonta-ganti pasangan, resikonya untuk
terkena infeksi menular seksual adalah tinggi, seperti HIV atau AIDS, dan semakin besar. Jadi di sini perlu ditekankan atau perlu diberi pengertian untuk remaja. Jadi ketika mereka melakukan hubungan seks yang bebas atau bergonta-ganti pasangan dapat menyebabkan atau menimbulkan penyakit yang sangat berbahaya. Ini harus perlu diperhatikan. Dan selanjutnya yaitu kehamilan tidak diinginkan. Pergaulan bebas juga akan meningkatkan resiko kehamilan di usia muda. Kehamilan remaja membutuhkan perhatian yang khusus karena ada beragam komplikasi kehamilan yang rentan terjadi. Jadi di sini diterangkan kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi di sini banyak resiko-resiko yang terjadi ketika mereka mengalami hamil muda. Banyak terjadi masalah-masalah ketika mereka mengalami hamil muda karena dari sisi fisik mereka sendiri, mereka belum siap dari sisi tubuh pun ataupun mental mereka juga belum siap. Jadi di sini diharuskan untuk para orang tua selalu mengontrol untuk pergaulannya anak-anak mereka. Dan selanjutnya cara mencegah resiko dari pergaulan bebas ini. Untuk mencegah anak terjerumus pergaulan bebas, orang tua harus mulai memberikan pendidikan-pendidikan seksual sejak dini kepada anak. Ini merupakan salah satu bentuk parenting yang penting yang dilakukan. Selain itu, beberapa cara berikut yang dapat dilakukan untuk mencegah anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Jadi di sini mungkin untuk pembelajaran atau pendidikan seks di usia dini, menurut saya itu bukan pornografi. Jadi ketika kita berdiskusi atau berbicara soal bagian-bagian uh, organ tubuh yang emang sensitif seperti itu, jadi bukan hal pornografi, justru disinilah mereka itu harus tahu, mereka harus paham manakah yang harus kita lindungi dan mana yang tidak boleh seperti itu. Jadi jangan sungkan kalau kita menerangkan kepada mereka yang lebih muda agar mereka itu lebih tahu dan mereka lebih paham. Dan selanjutnya di sini untuk pencegahan yaitu mulai topik pembicaraan mengenai seks. Saat menonton TV atau melihat video dengan berbau seksual, orang tua bisa membuka pembicaraan mengenai pendidikan seks. Jadi di sini orang tua dituntut untuk lebih paham apakah itu pendidikan seks dan apa itu seks bebas di luar sana. Jadi mereka itu ketika terjun ke masyarakat langsung ataupun terjun ke lingkungan yang mungkin pendidikannya kurang dari pendidikan seks, mungkin bagi mereka tabu. Tapi pendidikan ini harus diberikan agar mereka tidak terjerumus. Dan orang tua perlu bersikap terbuka saat mendengar atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anaknya. Jadi ketika anak ingin tahu ataukah ingin paham apa toh itu seks, apa toh itu pendidikan seks. Nah, dari orang tua harus menjelaskan bagaimana cara mereka menyikapi dan bagaimana mereka mengambil keputusan. Mereka harus paham agar mereka tidak terjerumus. Apalagi ada kendala dalam menjawab rasa ingin tahu mereka. Orang tua bisanya mencari informasi dari sumber yang terpercaya, misalnya dari dokter, dan melanjutnya pembahasan dari kesimpulan yang lain. Jadi di sini tidak terpatok ketika orang tua kesulitan menjawab dari pertanyaan anak mereka, mereka tidak terpatok dari internet atau hal yang lain-lain. Mereka bisa tanya ke orang lain itu seperti apa. Nah, mungkin nanti bisa disampaikan ke anaknya biar menjadi pembelajaran. Selanjutnya, memberikan pemahaman mengenai bahaya pergaulan bebas. Berikan pemahaman kepada remaja atau anaknya mengenai bahaya pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan infeksi menular seksual. Diskusikan hal ini dengan bijak dan hindari kesan menakut-nakuti. Jadi di sini mungkin harus dibuka antara pembicaraan antara anak dan orang tua. Di sini harus tidak ada batasan antara anak dan orang tua. Mungkin bisa sebagai teman lah, sebagai teman ngobrol seperti itu nanti bisa disisipkan untuk memberikan pemahaman tentang bahaya pergaulan bebas tersebut. Yang selanjutnya yaitu
dukungan remaja melakukan kegiatan positif. Mendukung remaja untuk melakukan kegiatan positif yang disenangi akan membuat mereka lebih percaya diri dan menghargai diri sendiri. Hal ini juga akan mengurangi kemungkinan remaja untuk terjerumus ke pergaulan bebas. Mungkin di sini bagi lingkungan ataukah bagi orang tua di sini harus memperhatikan untuk anak-anak mereka yang di usia remaja. Mungkin usia remaja itu SMP sampai dengan SMA. Maka orang tua ataukah lingkungan mereka mungkin harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Mungkin ditanyalah, kita mau ngobrol bagaimana orang tua dengan anak, mereka ingin melakukan apa, terus bagaimana lingkungan mendukung atau tidak. Di sini para orang tua harus memahami apakah yang diinginkan anaknya tersebut agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Dan selanjutnya yaitu terapkan jam malam. Larangan anak remaja pulang larut malam dan berikan pengertian kepadanya secara baik-baik. Berikan juga batasan yang jelas bagi anak dalam interaksi dengan lawan jenis. Selalu pantau aktivitas yang dilakukan untuk anak tanpa terkesan mengganggu atau mencampuri kegiatan maupun pergaulannya. Jadi di sini kita harus sebagai orang tua, kita harus membatasi kapan mereka harus pulang malam dan kapan mereka harus main seperti itu. Cuma di sini bagi kita orang tua jangan sampai mengganggu ataupun mencampuri kegiatan mereka agar mereka itu tetap nyaman. Ketika kita mengekang seperti kita harus pulang jam segini, tidak boleh main dengan orang ini. Nah, seperti itu. Nah, di situ kita mengekang. Jadi kegiatan atau aktivitas mereka itu menurut mereka terganggu dan mereka tidak nyaman. Malah nanti mereka akan lari ke pergaulan bebas tersebut. Jadi di sini disarankan atau harus diterapkan bagaimana orang tua, bagaimana lingkungan eh, harus membuat mereka itu nyaman agar mereka itu bisa mengungkapkan apa yang mereka inginkan dan bagaimana menyikapi hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh para dan eh, orang tua dan lingkungan tersebut. Dan selanjutnya waspada pula pengaruh televisi, musik, film, dan jenis hiburan lainnya. Anda bisa memberi mereka jadwal mengakses hiburan dengan pengawasan. Mungkin di sini diterangkan seperti itu untuk anak-anak memasuki usia remaja. Tidak mungkinlah kita sebagai orang tua harus mengontrol seperti apa yang dilihat, terus apa yang didengarkan, itu sangat tidak mungkin. Jadi di sini kita hanya melakukan pengawasan saja. Mungkin ketika mereka berbicara atau mereka berdiskusi dengan kita, ada hal yang melenceng atau tidak sesuai dengan moral, mungkin kita hanya bisa memberikan masukan. Jadi jangan diberikan seperti kekangan. Mereka malah tidak nyaman, jadi mereka akan keluar dari hal-hal positif tersebut. Mereka akan mencoba hal yang negatif. Kenapa kok tidak boleh? Soalnya di usia-usia ini rasa ingin tahu itu besar. Nah, dan selanjutnya yaitu bahaya pergaulan bebas pada remaja tidak dapat diungkapkan sepele. Untuk mencegahnya, orang tua perlu mendampingi anak remaja dan memberikan pemahaman secara motivasi kepada mereka tentang pentingnya upaya menghargai diri sendiri. Alihkan perhatian remaja dari bahaya pergaulan bebas dengan berbagai aktivitas dan hobi yang positif. Seperti yang diterangkan di atas, jadi di sini biasakan biasakan anak-anak remaja dengan lingkungan yang sehat, dengan lingkungan yang positif. Jadi agar mereka bisa melakukan hal-hal yang positif, agar mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, yang membuat diri mereka menjadi rusak, yang membuat diri mereka uh, menjadi tidak percaya diri. Jadi di sini yang saya tekankan untuk anak-anak remaja, kita tidak bisa membatasi mereka, kita tidak bisa mengontrol mereka setiap saat. Tapi di sini saya tekankan sekali lagi, nah untuk anak-anak remaja kita bisa membekali dengan etika, ilmu agama yang cukup, dengan tata cara yang baik, dengan cara-cara mungkin yang menurut kita salah atau pendapat kita salah dan mungkin menurut mereka benar, kita bisa berdiskusi seperti itu. Jadi jangan mengekang mereka. Kalau kita kekang, mereka malah akan
mencoba hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang bersifat negatif, karena remaja di usia-usia tersebut mereka rasa ingin tahunya itu besar. Jadi untuk para orang tua mungkin bisa melakukan diskusi. Mungkin dari penjelasan tentang pergaulan bebas dari kelompok kami, dari kelompok 7 KKN Desa Ngadiluih. Sekian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.